إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية وكل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Amma ba'du, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Pada pagi ini saya tidak akan membaca tafsir Al-Dhilal untuk sementara waktu, tapi kita akan langsung masuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran bersama suratul Hadid dimulai dari ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Sebagaimana yang bersama-sama telah kita ikuti uraian Syed Qutb rahimahullah yang menerangkan dari hasil renungan dan pendalaman beliau, Suratul Hadid dimulai dengan menerangkan kepada kita bahwa semua yang terdapat di langit dan di bumi tidak ada satupun yang terkecuali seluruhnya bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya mengakui akan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungannya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari sifat-sifat yang tidak layak dan tak patut baginya. Maha kudus, seluruh nama-nama yang penuh keindahan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mengakui dan bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Keperkasaan dan kebijaksanaannya dapat kita lihat dari apa yang terdapat di langit maupun di bumi. Alam semesta yang maha dahsyat ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, kendalinya, aturan yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Dialah satu-satunya pemilik. Yuhyi wa yumit, dia menganugerahkan kehidupan. Dan dia pula yang menentukan saat matinya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, yang menetapkan juga ketentuan-ketentuannya yang penuh dengan hikmah, dan semuanya dalam kendali Allah. Tidak ada satupun yang terlepas dari kendalinya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang awal, tak ada sesuatu sebelumnya. Wal akhir, demikian pula dialah yang akhir dan tidak ada sesuatu sesudahnya. Semua berawal daripadanya, berakhir kepadanya. Wal-zahiru wal-batin, dialah al-zahir, tidak ada sesuatu di atasnya. Dialah merupakan eksistensi yang paling jelas, yang paling terang, yang paling gamblang. Dapat kita rasakan pada gelora perasaan kita. Pada apa yang kita lihat, pada apa yang kita dengar, pada apa yang kita rasa. Kalbu merasakan kehadirannya. Kemanapun kita pergi, kemanapun pandangan mata kita memandang. Tapi dalam waktu yang sama, wal batin. Dia tak terjangkau oleh indera kita. Tak terperikan oleh khayal kita dan imajinasi kita. Dia tak terjangkau bukan karena ketidakjelasannya, tapi karena keterbatasan kemampuan kita. Dia mengetahui segala sesuatu mengenai kita, sedangkan kita hanya sedikit yang kita ketahui sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan, sesuai dengan kemampuan kita. Wa huwa bikulli syai'in alim, sedangkan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dari sini, bagi orang-orang yang beriman bisa merasakan betul-betul ilmu Allah, kekuasaannya, rahmat dan kasih yang menyeliputi dirinya.
dan dia selalu dalam kendali Allah. Apabila dia mengikuti jalannya, Allah akan antarkan menuju keselamatan dan kebahagiaannya. Menolak mengikuti ketentuannya, maka dia yang menjerumuskan dirinya ke dalam akibat yang akan mendatangkan sesal derita sepanjang masa. Lalu kembali Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang telah menciptakan langit bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa al-'arsy, kemudian dia memerintah, mengatur dari arsy kebesaran dan keagungannya. Dialah satu-satunya penguasa yang ketetapannya berlaku dan tak ada seorang pun yang kuasa untuk meralat dan mengubah ketetapan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki rahmatnya bagi kita, tak ada seorang pun yang kuasa menghalangi. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala menetapkan adabnya atas kita, maka tak ada satupun orang yang kuasa untuk menolaknya dan membantu kita. Lalu mengapa kita bergantung kepada selain Allah, berlepas diri dari Allah yang Maha Pengasih, yang Maha dekat dengan diri kita? Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, dia mengetahui apa saja yang masuk meresap ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar daripadanya. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha, demikian pula apa saja yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Begitu dekat Allah dengan kita, tapi betapa jauhnya hati kita dari Allah. Dipalingkan oleh dunia dan permainannya. Kita ingin cepat-cepat meraih ketenangan dan kebahagiaan, padahal dunia bukan tempat kita beristirahat dan mencari ketenangan. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Begitu hati kalian bersama Allah, maka kalian akan selalu dalam perhatiannya. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wallahu bima ta'maluna basir. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Lalu kembali Allah mengulangi, lahu mulkus samawati wal ardh. Dialah satu-satunya pemilik kerajaan langit dan bumi. Ingatlah, wa ilallahi turja'ul umur, pada akhirnya seluruh urusan dan perkara kepadanya dikembalikan. Ini merupakan pembukaan yang terus mengajak kita untuk betul-betul meresapi hakikat keimanan yang mengajak kita untuk kembali sepenuhnya kepada Allah dan berlepas tangan dari selainnya, menghormati bimbingan dan petunjuknya, mengakui kebesaran dan kekuasaannya, serta menghormati perintah-perintah dan aturannya. Yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil laila. Allah mengajak kita untuk menyaksikan sebahagian ayatnya. Dia yang menyisipkan malam ke dalam siang, menyisipkan siang ke dalam malam. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Bahkan dia Maha mengetahui apa yang tersimpan tersembunyi dalam dada kita. Ini merupakan pembukaan yang amat menarik, yang mengetuk bahkan membuka sanubari kita agar melihat hakikat kehidupan yang sebenarnya, di mana seluruh hakikat di alam raya ini kembali kepada hakikatnya. Baik hakikat wujudnya, hakikat kehidupannya, hakikat juga kebahagiaannya, kesengsaraannya. Semua ada di tangan Allah. Amril insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala membuka surah Al-Hadid yang amat indah ini dengan pembukaan yang melembutkan hati kita, yang membuka wawasan dan pikiran kita, menyadarkan kita dari kelalaian ini. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi.
Setelah kalian mengetahui semua ini, maka berimanlah kepada Allah. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanatkan kepada kalian sebagai khalifah di atas muka bumi. Karena seluruh hidup kalian, harta benda kalian, keluarga kalian adalah amanat yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian nanti. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah sebahagian yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanatkan kepada kalian sebagai khalifahnya di atas muka bumi ini. Sebagaimana sabda Nabi, inna dunya hurwatun khabirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fanzuru madza ta'malun. Sesungguhnya dunia ini hijau di mata kita, manis, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kalian sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini, artinya penerima amanat dan tanggung jawab. Lalu perhatikanlah apa yang kalian perbuat tidak akan diabaikan dan disia-siakan. Jadi infakkanlah sebagian yang Allah jadikan kalian sebagai khalifah yang menerima amanat di atas muka bumi ini. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka siapa saja yang beriman dari kalian dan berinfak, bagi mereka Allah sediakan ganjaran yang besar. Allah akan tambahkan apa yang dikeluarkan bukan hanya 10-20 kali lipat, tapi 700 kali lipat sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran pada banyak ayat. Belum lagi balasan di hari akhir nanti. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka-mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diiringi dengan ungkitan dan sikap yang menyakitkan hati, Allah sediakan bagi mereka ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka, dan mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan pada saat manusia mengalami ketakutan di hari yang menakutkan mereka terbebas pada hari tersebut. Belum lagi ayat sebelumnya menjanjikan 1 butir dibalas menjadi 700 butir. Lalu Allah bertanya, "Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum." Apa halangan yang menghalangi kalian untuk beriman kepada Allah? Padahal Ar-Rasul mengajak kalian untuk beriman kepada Rabb kalian. Bukan beriman kepada sesuatu yang sia-sia. Bukan beriman kepada sesuatu yang sama sekali tidak bermanfaat bagi kalian, tapi beriman kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang merawat kalian, yang mengasuh kalian, yang memuliakan kalian. Jadi apa halangan yang menghalangi kalian untuk beriman kepada Allah, padahal Ar-Rasul mengajak kalian untuk beriman kepada Rabb kalian, di mana kalian berasal daripadanya, bergantung kepadanya, dan pada akhirnya kalian akan dikembalikan kepadanya. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Padahal Allah telah mengambil dari kalian mitsaq kalian, sumpah kalian apabila kalian beriman. Kita semua tahu sebelum kelahiran kita ke dunia, Allah telah mengambil mitsaq dan janji dari kita. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ketika Tuhanmu mengambil
anak-anak keturunan Adam dari sulbi orang tua mereka, dari punggung orang tua mereka. Allah mengambil anak keturunan mereka, lalu Allah mengambil kesaksian dari mereka. Bukankah aku ini Rabb kalian yang menciptakan kalian? Pada saat itu kita semua bersaksi, qalu bala syahid. Kami bersaksi, ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Nah sekarang Allah mengajak kalian beriman kepada Rabb kalian. Dan dahulu kala kalian pernah mengucapkan kesaksian kalian. Lalu Allah terangkan, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa kami tidak tahu menahu tentang semua ini, ya Allah. Maksudnya tidak mengenal Allah. Au taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau kalian beralasan bahwasanya orang-orang tua kami dalam keadaan musyrik, kami hanya ikut jejak langkah di belakang mereka. Apakah engkau akan menghukum kami, membinasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang tenggelam dalam kebatilan? Kami hanya ikut di belakang mereka. Nah penutup ayat ini, wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Demikianlah kami menguraikan ayat-ayat kami secara terperinci agar mereka kembali. Kemana mereka kembali? Kepada kesaksian mereka ketika pertama kali Allah mengambil kesaksian tersebut. Oleh karena itu dalam fitrah setiap insan, baik dia muslim, non-muslim, sebetulnya yang pertama tertanam di hatinya adalah Allah. Dan Allah mengambil mithaq mereka pada saat itu. Tapi walaupun demikian tidak cukup hanya sekedar mithaq yang diambil pada saat itu. Allah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya. Dan memberikan kabar gembira dan peringatan kepada mereka. Hingga hujjah Allah tegak dan mereka tak mampu untuk berkotek dan beralas-alasan. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan Allah telah mengambil dari kalian mithaq kalian kalau kalian beriman. Huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Dan dialah yang telah menurunkan kepada hambanya, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ayatin bayyinat, ayat-ayat yang begitu terang, jelas dan gamblang. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari dalam kegelapan yang bermacam-macam. Ilan nur, menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Alif lam di sini kembali kepada Allah. Ila nurillah. Kita lihat kegelapan bermacam-macam. Sedangkan an-nur dalam bentuk mufrad di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengutus hambanya dengan ayat-ayat yang begitu jelas, tanpa kebengkokan, tanpa kesamaran, tanpa bercampur dengan hawa nafsu, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan hidup yang bermacam-macam menuju cahaya Allah yang terang benderang. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim, dan sesungguhnya Allah terhadap kalian benar-benar amat penyantun dan penyayang. Maka menyedihkan sekali kalau kita meninggalkan Allah yang penyantun, penyayang, pergi kepada selain Allah yang memiliki tujuan, maslahat, kepentingan, bahkan seringkali menyalahgunakan potensi yang Allah berikan kepada mereka melakukan penindasan terhadap sesamanya. Apa yang menghalangi mereka untuk kembali pada Allah? Padahal segala-galanya ada pada Allah. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ardh. Lalu apa yang menghalangi kalian untuk berinfak di jalan Allah setelah kalian mendengarkan keterangan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah? Seluruh makhluk seluruhnya bertasbih kepada Allah, mengakui kebesaran dan keagungannya. Lalu Allah paparkan ayat-ayatnya di hadapan kita semua. Kemudian dia mengajak kita untuk beriman
dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang manfaatnya semua kembali kepada kita. Maka apa halangannya yang menghalangi kalian untuk berinfak di jalan Allah? Walillahi mirathus samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah seluruh warisan yang terdapat di langit maupun di bumi. Seluruh kekayaan adalah milik Allah. Begitu pula apa yang ada pada kalian. Begitu kalian meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menarik kembali apa yang pernah Allah titipkan kepada kalian. Allah akan pindahkan dengan kehendaknya kepada mereka-mereka yang akan menghadapi ujian. Nah, selagi berada di tangan kalian, ini akan menentukan kebahagiaan kalian dan juga menentukan peruntungan kalian. Tapi bisa juga berakibat mencelakakan kalian. Semua ini hanya bersifat ilusi. Sekarang kita menjadi pemilik, esok kita akan melepaskannya, suka atau tidak suka. Dia akan berpindah ke tangan orang lain. Maka selagi di tangan kita, mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang manfaatnya kembali kepada kita. Kita mengeluarkan 1 dibalas 700, belum lagi rahmat ampunan dan ketentraman kedamaian yang Allah curahkan kepada kita semuanya. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tak sama. Tak sama salah seorang dari kalian yang berinfak sebelum Fathu Mekah. Ketika kaum muslimin belum menguasai kota suci Mekah. Kota suci Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Pada saat itu mereka berjuang dengan betul-betul sungguh-sungguh. Mereka mempersembahkan harta mereka dan jiwa mereka. Maka tak sama seorang yang berinfak dan berjuang sebelum Fathu Mekah dengan orang-orang yang berinfak dan berjuang setelah Fathu Mekah. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Ulaika, di sini menjelaskan ketinggian mereka. Ulaika, sesungguhnya mereka a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Jauh derajat mereka lebih tinggi dibandingkan mereka yang berinfak dan berjuang sebelum Fathu Makkah. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan masing-masing Allah janjikan balasan kebaikan bagi mereka. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi orang yang beriman berjuang sebelum Fathu Mekah tak mungkin dapat disamakan dengan kaum Tulaqa yang masuk ke dalam Islam setelah mereka tak memiliki kekuatan untuk menghadapi kaum muslimin. Tapi sungguh sayang banyak orang-orang yang naif. Mereka menyamakan orang-orang yang masuk ke dalam Islam setelah Fathu Mekah. Mereka samakan kedudukannya, begitu pula derajat dan keadilannya dengan orang-orang yang berjuang bersama Rasul dari permulaan. Padahal Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Setelah itu baru walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhum. Jadi yang mendapatkan janji Allah setelah kaum muhajirin dan ansar, setelah pejuang-pejuang terdahulu yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Adapun yang menimbulkan kerusakan dan fitnah mengubah ajaran Nabi kita, mereka tak akan mendapatkan janji Allah. Walaupun mereka pernah berjumpa dengan Rasul. Abu Lahab berjumpa dengan Rasul. Abdullah bin Ubay juga berjumpa dengan Rasul. Al-ibrah bukan dengan berjumpa dengan Rasul, tapi dengan mengikuti apa yang beliau bawa. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Selalu kita dikembalikan kepada pengawasan Allah. Bukan pengawasan manusia, bukan pendengaran mereka, bukan sebutan mereka. Tapi diajak untuk selalu menempatkan diri kita dalam pengawasan Allah. Nah, sebagai penutup dari kajian kita pagi hari ini. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa di antara kalian yang mau memberikan pinjaman dan kredit yang baik bagi Allah?
Lalu Allah akan melipat gandakan baginya balasannya. Walahu ajrun karim, dan baginya Allah sediakan ganjaran yang amat karim dan mulia dari yang maha karim. Kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada mereka untuk memberikan pinjaman kepada Allah. Padahal semuanya pemberian dari Allah. Seperti orang tua memberikan anak uang, masing-masing menabung, lalu orang tua ingin menguji kedermawanan anaknya. Siapa di antara kalian yang meminjamkan abah uang? Karena begitu di tangan mereka, mereka merasa milik mereka. Nah, anak yang dermawan tidak akan ragu-ragu mengatakan, silakan mbah pakai, nggak usah diganti. Sebagian mungkin mengatakan, nih saat saya pinjamkan mbah, nanti gantikan lebih banyak lagi. Jiwa manusia berbeda-beda. Sekarang Allah menguji kita, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa di antara kalian yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik? Itu memberikan pinjaman kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan, atau memberikan pinjaman untuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayudha'ifahu lahu. Maka Allah akan melipat gandakan balasannya. Walahu ajrun karim. Sungguh Allah akan menyediakan bagi mereka ganjaran yang murah. Maka dalam surah Taubah Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah mengadakan transaksi jual beli bersama orang yang beriman. Allah membeli harta mereka, jiwa mereka dengan imbalan surga. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meresapi ayat-ayat Allah, kita terbebas dari bayang-bayang syaitan. Bisikan-bisikannya yang mengajak kita untuk bercerai-berai, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, memperjuangkan fanatisme kita. Tapi kita diajak semuanya menyatu di jalan Allah, bersama-sama berbondong-bondong menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga renungan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat. Selanjutnya insya Allah Ustadz Hamzah akan melanjutkan. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis-majelis kita semua. Allah berkahi dan panjangkan usia Ustadz Hamzah dan antum semua agar dapat terus kita menjalani, merenungkan ayat-ayat Allah, mempelajarinya dan mengamalkan bersama serta menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرها بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى وإلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.